Halo teman-teman, saya Fitri Berampu, mahasiswa BINUS University dari kelas online learning. Di video ini saya akan membahas hasil proyek mata kuliah karakter building kewarganegaraan dengan pendekatan project based learning yang saya kerjakan. Saya akan mengangkat topik tentang peran UMKM dalam mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia dengan studi kasus UMKM nasi uduk Brebes berhias 88. Latar belakang dan alasan memilih SDG 8, Indonesia memiliki lebih dari 64 juta pelaku UMKM yang berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap hampir seluruh tenaga kerja nasional. Tapi sayangnya, masih banyak UMKM yang menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, literasi digital rendah, dan regulasi yang belum mendukung. Karena itu, saya tertarik meneliti bagaimana UMKM seperti nasi uduk Brebes berhias 88 berperan dalam menciptakan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. UMKM ini saya pilih karena terlihat memiliki strategi bertahan yang baik dan mampu memberi dampak sosial bagi masyarakat. Dalam proyek ini, saya merumuskan beberapa pertanyaan penting, yaitu satu, bagaimana peran UMKM dalam menciptakan pekerjaan layak? Kedua, apa tantangan utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan? Ketiga, bagaimana kontribusi nyata UMKM nasi uduk Brebes berhias 88 terhadap SDGs? Dan keempat, apa strategi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja? Saya mewawancarai langsung Bapak Tasimun, pemilik nasi uduk Brebes berhias 88, dan dari wawancara tersebut saya menemukan beberapa poin menarik. Satu, terkait ketahanan usaha, yang dimana UMKM ini telah berdiri cukup lama dan memiliki pelanggan setia. Bahkan saat pandemi, mereka tetap bertahan tanpa memecat karyawan. Kedua, itu ada operasional yang masih konvensional, yang dimana Pak Tasimun mengaku tidak menggunakan media sosial secara aktif dan semua operasional masih bersifat konvensional atau tradisional. Ketiga itu ada gaji dan keadilan, yang dimana beliau menggaji karyawannya harian dan meskipun kecil tetap berusaha adil dan manusiawi dalam memberikan pekerjaan. Keempat itu ada legalitas terbatas yang dimana terkait legalitas seperti PIRT yang dimana pangan atau pangan industri rumah tangga dan sertifikasi belum ada pengurusan karena keterbatasan pengetahuan dan akses. Dan wawancara ini membuat saya melihat langsung bahwa usaha kecil ini bukan hanya sekedar bisnis, tapi bagian dari keberlangsungan ekonomi masyarakat nasional, masyarakat lokal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, saya mengusulkan beberapa solusi antara lain satu digitalisasi usaha, yang dimana menggunakan atau memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp bisnis agar dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas, terutama generasi muda. Kedua itu ada terkait pelatihan SDM, yang dimana memberikan pelatihan singkat kepada karyawan tentang pelayanan pelanggan, kebersihan, dan efisiensi kerja agar usaha lebih kompetitif. Ketiga itu ada pendampingan legalitas, yang dimana mendorong kerjasama ataupun berkolaborasi dengan dinas UMKM atau kampus untuk membantu mengurus PIRT dan legalitas serta membuka akses ke pendanaan mikro. Dan keempat itu ada kemitraan pendidikan yang dimana menjalin kerjasama dengan SMK jurusan Tata Boga atau kewirausahaan untuk membuka program magang sekaligus meningkatkan peran sosial usaha. Dari proyek ini, saya menyadari bahwa adaptability adalah kunci dalam berkelanjutan ekonomi. UMKM nasi uduk Brebes berhias 88 bisa bertahan karena strategi adaptif dan ketekunan pemiliknya. Ini membuat pemahaman saya tentang pentingnya fleksibilitas, inovasi dan kepekaan terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Proyek ini juga mendorong saya untuk menjadi pembelajar yang tangguh, visioner, dan lebih peka dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan masyarakat ke depannya. Adapun kesimpulan dan inspirasi dari proyek ini adalah UMKM sekecil apapun dapat menjadi agen perubahan dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dan dengan dukungan digitalisasi, pelatihan, dan kemitraan, UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi yang layak.
Itu tadi penjelasan lengkap mengenai proyek yang telah saya lakukan. Semoga video ini bisa memberikan gambaran nyata tentang pentingnya peran UMKM dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung usaha-usaha lokal di sekitar kita, karena perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dan sampai jumpa di video berikutnya.